Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfan Rizky Tumugula akan mempresentasikan tugas makalah saya dalam mata kuliah Sosiologi Hukum Islam berjudul Pandangan Sosiologi Hukum Islam dalam Tradisi Kewarisan. Pertama, pengertian sosiologi hukum dan pendekatan sosiologi hukum. Sosiologi berasal dari perpaduan antara dua istilah yang awalnya digunakan secara terpisah, yakni sosiologi dan hukum. Secara terminologis, yang dimaksud dengan hukum di sini bukan ilmu hukum, melainkan berbagai bentuk kaidah sosial atau norma, etika, perilaku, dan sebagainya yang berfungsi mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Dengan demikian, sosiologi hukum lebih tepat sebagai suatu kajian ilmu sosial terhadap hukum yang berlaku di masyarakat dan perilaku serta gejala sosial yang menjadi penyebab lahirnya hukum di masyarakat. Berikutnya, pendekatan sosiologi hukum. Ada 3 pendekatan yang digunakan dalam sosiologi hukum untuk memahami hukum yang berlaku, hukum yang diterapkan, dan hukum yang dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat. Adapun uraian dari ketiga pendekatan sosiologi hukum adalah sebagai berikut. Pertama, pendekatan ontologis. Yang kedua, pendekatan epistemologis. Yang ketiga, pendekatan aksiologis, di mana 3 pendekatan ini punya porsi dan fungsinya masing-masing. Dari 3 pendekatan yang sudah Irfan disebutkan di atas, pada dasarnya 3 pendekatan itu dia mereduksi dari filsafat ilmu hukum. Namun dari ketiga pendekatan tersebut dapat dikembangkan menjadi 4 pendekatan yang berbeda-beda dengan rincian sebagai berikut. Jadi walaupun dia sudah terbagi menjadi 3 dengan merujuk pada kitab filsafat hukum, tapi nanti dirincikan lagi tuh menjadi 4 pendekatan. Yang pertama, pendekatan sosiologis eksplanatif, yaitu suatu pendekatan yang menjelaskan makna-makna hukum yang terdapat dalam kitab-kitab hukum dan kitab-kitab hukum yang bersifat dogmatis, atau yaitu pendekatannya itu secara memaksa. Jadi masyarakat itu dipaksa untuk harus menepati dan mengikuti hukum yang berlaku. Pendekatan yang berikutnya adalah pendekatan menggunakan linguisitas, yaitu suatu pendekatan yang menggunakan pemahaman ahli hukum dan sosiolog dalam menerjemahkan pasal-pasal hukum yang tertulis maupun urgen-urgen normatif yang tidak tertulis. Jadi pada pendekatan ini yang diberikan wewenang untuk memberikan suatu keputusan hukum adalah ahli hukum dan para sosiolog yang memang bidang mereka itu untuk mengatur hukum yang berguna untuk masyarakat. Pendekatan berikutnya adalah pendekatan sosiologis normatif, yaitu suatu pendekatan yang tidak sekedar menerjemahkan kaidah hukum yang dogmatis dan pasal-pasal yang tertuang dalam kitab-kitab hukum dan gerak adat istiadat sosial, namun juga melakukan pengkajian terhadap berbagai latar belakang lahirnya kaidah hukum dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Jadi pada dasarnya pada pendekatan sosiologi normatif, para hakim atau para ahli hukum dan sosiolog bukan hanya memberikan tafsiran hukum agar dipatuhi oleh masyarakat, akan tetapi mereka juga mempelajari makna dan latar belakang kenapa hukum-hukum itu harus berlaku dan ditepati oleh masyarakat. Pendekatan berikutnya adalah sosiologis institusionalistik, yakni suatu pendekatan yang memandang lembaga hukum atau institusi sosial yang berada bersama masyarakat berfungsi untuk mengatur kehidupan sosial dan gejala sosial. Pada pendekatan ini teman-teman, itu masyarakat itu secara tidak langsung beranggapan dan percaya bahwa institusi sosial yang mengatur hukum itu memiliki kendali yang sangat besar dan dapat membantu mereka. Pendekatan berikutnya adalah pendekatan sosiologis pluralistik, yakni suatu pendekatan yang memahami hukum sebagai kaidah sosial yang kebenarannya itu luas dan bebas, tidak dibatasi oleh wilayah atau lokalitas sosial. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.